Di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya an Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin zawwajaha waliyan fahiya lil awwali minhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap satu wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, walinya masing-masing bergegas, beda-beda yang dijodohkan, beda-beda pasangannya. Satu orang wanita dinikahkan dengan dua orang wali, maka nikah yang sah adalah nikah wali pertama. Yang berhak terhadap wanita itu adalah yang menikahkan yang pertama. Para ulama menjelaskan hadis ini, wal amalu ala hadza 'inda ahli ilmi la na'lamu bainahum fi dzalika ikhtilafan. Tidak diketahui di kalangan para ulama tentang hadis ini adanya perbedaan. Maksudnya kalau ada dua orang wali yang menikahkan, maka yang berlaku nikahnya adalah wali yang pertama menikahkannya. Tidak ada perbedaan pendapat. Idza zawwaja ahadun al-waliyaini qabla al-akhar fa nikahul awal jaiz wa nikahul akhar maksukh. Nikah yang pertama itu sah, boleh. Nikah yang kedua rusak. Umpamanya satu orang wanita, bapaknya mati, meninggal dunia. Yang ada walinya ketika itu adalah abangnya dua orang. Abangnya ini punya calon tersendiri untuk adik. Maka dua-duanya membuat acara pernikahan dengan satu wanita. Yang sah nikahkannya siapa? Yang pertama. Yang pertama yang sah menikah. Yang kedua batal, rusak nikahnya. Wa idza zawwajan jami'an fanikahuhuma jami'an mafsukhun. Kalau kedua-duanya bersamaan, sama-sama, jamnya sama, serentak nikahnya, jawabnya pun serentak, saksinya pun jawab serentak semuanya, sah semua jadi. Apa jadinya dengan nikah nih? Rusak kedua-duanya. Tidak ada yang sah nikahnya. Jadi kalau jadi saksi jangan pula sembarangan. Kalau nikah yang kedua, nah tak ada lagi, rusak, mafsuh. Nikahnya sudah rusak. Kalau bersamaan, sama-sama dekat-dekat umumnya kan, sama-sama teking sama teking umumnya kan, ada. Tidak ada, semuanya itu tidak ada yang sah. Walaupun saksi semuanya mengatakan sah, sah, tidak ada yang sah semuanya. Makanya wali ini usah lah berembut nak nikahkan orang yang berada di bawah tanggungannya. Rembuk elok-elok. Daripada adik kita tak nikah-nikah, habis tak sah-sah terus. Ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Jadi kalau dia dua orang wali ini menikahkan orang yang berada di bawah tanggungannya, yang pertamalah yang berhak, yang pertamalah yang sah, yang kedua rusak nikahnya, tidak jadi, batal. Kemudian kalau nikahnya bersamaan, maka kedua-duanya rusak, kedua-duanya batal nikah. Di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa An Ibnu Abbasin fi hadhil ayah la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna an nisa. Qala kana ar-rajulu idza mata
kana awliya'uhu ahaqqu bimra'atihi min wali nafsiha in sya'a ba'du zawwajaha aw zawwajuha wa in sya'u lam yuzawwijuha fanazalat hadhil ayah fi dzalik. Ibnu Abbas menjelaskan tentang surat An-Nisa ayat ke-19. Tidak halal bagi kamu untuk mewarisi satu orang wanita dengan jalan paksa. Umpamanya adik-beradik laki-laki, dua orang laki-laki kakak beradik, sama-sama punya istri. Adiknya mati, abangnya nih nengok adik iponya, masih halus lagi nih, gitu ya. Dipaksa dia untuk jadi istrinya yang kedua. Maka dilarang dalam Islam, la yahillu lakum antarithun nisa akarha. Tak boleh dengan jalan paksa untuk mewarisi wanita yang sudah ditinggal oleh suaminya. Tak boleh dipaksa. Kalau dengan sukarela macam mana? Kalau dengan sukarela tak ada masalah. Adik kita dah mati, istrinya masih lawo. Ndak pula dengan kita pun ndak dengan dia, tak ada masalah yang punya jalan. Tapi kalau pakai paksa, tak boleh. Wala ta'duluhunna. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menyusahkan. Jangan kamu menyusahkan mereka. Maksudnya karena dia tak hendak menjadi istri kita, umpamanya kan, kita tak maksa dia doh. Dalam bahasa kasar, dalam kata-katanya kita tak maksa doh. Cuma kita jadikan dia budak atau pembantu. Karena suami dia sudah mati, kita jadikan dia pelayan. Suruh nyuci, suruh ngepel, suruh macam-macam lah kita suruh. Sampai dia nih susah. Ini yang dilarang. Wala ta'duluhunna. Jangan menyusahkan mereka. Kata Ibnu Abbas, dulu apabila ada orang yang meninggal dunia, satu orang laki-laki meninggal dunia, maka walinya itu yang mewarisi istrinya. Apakah dia mau menikahkan dengan orang lain, apakah dia mau menikah dengan dia, itu terserah dari yang mewarisinya. Maka ayat ini melarang agar walinya itu memaksa untuk menikah wanita itu atau membelenggu dia, menyusahkan dia agar dia mengembalikan mas kawinnya kepada kita, agar dia menggugat cerai. Yang seperti ini dilarang dalam syariat. Jadi kita sebagai wali hendaklah bersikap sopan, bersikap santun. Kalau dia mau menikah dengan kita, ya alhamdulillah. Tidak mau menikah dengan kita, kita persilakan untuk menikah dengan siapa yang dia kehendaki. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sudah sampaikan bahwa ayyumam ro'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha fanikahuha batil. Fanikahuha batil. Fanikahuha batil. Fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha fa in istajarru fasulqon waliyyu man la waliyyalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang wanita yang menikah tanpa seizin walinya, seorang wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Nikahnya batal. Nikahnya batal. Nabi mengulang kata itu 3 kali. Jika dia sudah terlanjur nikah tanpa izin wali, dia sudah terlanjur nikah, terjadilah hubungan suami istri, maka wanita itu berhak atas maharnya. Maksudnya maharnya itu tak boleh diambil lagi. Mas kawinnya itu tak boleh diambil lagi. Sudah berhak atas mas kawin itu.
atas mahar itu. Jadi wanita itu berhak atas maharnya karena suaminya sudah menghalalkan farjinya.